Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sedikit menjelaskan mengenai neural network, membuat sebuah kode Python yang menggunakan library TensorFlow atau Keras, dan yang manual tanpa menggunakan library atau manualnya. Di sini saya kelompok satu mewakili teman-teman saya, yaitu Naura Rania Fitri Dekayasa dan Amelia Tara Puspita, dan saya sendiri Gilam Saputra Desma. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai ini neural network implementasi dengan Python. Di sini kita membuat sebuah kode Python yang menggunakan library dan tanpa menggunakan library. Ada dua kode ya, yang dimana mengenai si data Excel yang telah dibuat kemarin, yang mindset itu, yang ini ada data Excel manusia terdiri dari lapisan neuron yang saling terhubung untuk memproses dan mempelajari pola dari data. Jadi sini ada input layer menerima data mentah atau fitur-fitur input, terus hidden layer itu memproses dan mengekstrak pola dari data, dan output layer itu untuk menghasilkan prediksi atau klasifikasi. Nah, di sini ada misalnya setiap neuron memiliki bobot atau weight dan bias yang dipelajari saat training. Terus fungsi aktivasi ada radius, sigmoid, dan softmax menentukan output tiap neuron. Propagasinya digunakan untuk mengoptimalkan bobot dengan gradient descent. Semakin dalam jaringan DPN, semakin kompleks pola yang dipelajarinya. Nah, ini ada arsitektur neural networknya, di mana ada 20 sebuah input layer dan 4 hidden layernya, dan di sini ada 10 output layernya. Di sini ada permulanya output neuronnya Z-nya. Ini untuk aktivasi, untuk value-nya softmax, ini ada loss, dan di sini ada back propagasinya. Nah, ini untuk kodenya. Oke, baik, di sini langsung ke kodenya. Ini yang menggunakan library ya, teman-teman. Nah, jadi tujuan program ini adalah digunakan untuk mengklasifikasi angka tulisan tulisan tangan pada dataset mindset menggunakan library TensorFlow atau Keras. Dimana arsitekturnya seperti yang pada PPT tadi, ada 20 neuron untuk yang ini, 20 neuron untuk input, terus ada 4 untuk hidden layer, dan 10 untuk output. Sini ada import liberties as in TF ini. Jadi di situ TensorFlow-nya itu kegunaannya sebagai framework deep learning-nya, terus sequential-nya itu membuat model beruntun, terus si dense-nya itu untuk membuat layer neural network-nya. Sini ada dataset, seperti yang dijelaskan tadi, mindset fetch of OpenML mindset ini 70.000 gambar angka 0 sampai 9, setiap gambar yaitu 28 kali 28 pixel, dengan 784 fitur. Nah, di sini ada normalisasi data x sama dengan x per 2 atau 225.0. Sini pixel awal adalah 0 sampai 255. Setelah dinormalisasikan 0 sampai 1. Jadi tujuannya itu untuk mempercepat proses training dan membuat training lebih stabil. X sama dengan x 2,220 itu adalah mengambil 20 fitur pertama atau inputan pertamanya. Kan tadi kan di PPT tadi ada 20 fitur pertama atau inputannya untuk input layernya. Terus on encodingnya itu y itu kategori kali sama dengan 10 ini adalah label angka diubah bentuk vektor, contoh angka 5 menjadi 0
0,00001 karena input layer mempunyai 10 neuron untuk mewakili angka 0 sampai 9. Si train sini adalah membagi data training dan testingnya. Jadi di sini 0,2 test size dan random stage-nya 42, artinya itu ada 80% data untuk training dan 20% untuk data testing. Jumlah datanya itu dari 20% itu ada 56.000 data training dan 14.000 untuk data testing. Nah, untuk model yang sequential bahwa ini adalah arsitekturnya atau modelnya. Nah, selanjutnya sini ada model compiler. Compile model ini digunakan untuk menentukan optimize-nya, memperbarui bobot, menggabungkan gradient descent dan momentum lebih cepat dibanding gradient descent biasa. Learning rate-nya itu 0,1. Ini learning rate-nya. Loss function ada categorical, cross entropy digunakan untuk output sama dengan softmax dan label on hot encoding. Rumus loss-nya itu adalah Y1 log Y target log Y predict. Semakin kecil loss, model akan semakin baik. Sini ada matriks untuk akurasi, digunakan untuk menghitung persentase prediksi yang benar. Training model untuk story model ini. Untuk training modelnya itu ada epoch 152, berarti ada 52 epoch, terus model belajarnya sebanyak 552 kali. Jadi satu epoch seluruh rata training diproses 1 kali. Batch size nya 32, dari data tidak diproses sekaligus. Contohnya 556.000 data dibagi menjadi 32 data per bit. Nah, di sini ada lagi proses yang terjadi saat training ketika menjalankan model fit. Menghitung loss menggunakan categorical cross entropy, terus back propagation-nya menghitung error dan output menjadi input. Update bobot menggunakan Adam Optimizer. Semua proses dilakukan otomatis oleh TensorFlow. Terus trusting model, loss akurasi, model akurasi. Fungsi menguji model menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Data testing 20% dari total dataset. Di sini ada menampilkan akurasi, print testing akurasi 100%, misalnya testing akurasi 94. Artinya dari 100 gambar 90 gambar berhasil dikenali dengan benar. Nah, jadi untuk kesimpulan daripada kode yang menggunakan library ini, dia dihitungnya otomatis, terus forward propagation-nya otomatis yang menggunakan TensorFlow atau Keras ini atau library, dan back propagation-nya juga otomatis. Update bobot dan bias juga otomatis dilakukan oleh TensorFlow atau Keras, dimana kodenya itu lebih singkat dan cocok untuk implementasi nyata seperti itu. Nah, untuk hasil trainingnya bisa dilihat akurasinya sini sampai terakhir. Ntar ini untuk testing akurasinya ada 11.000. Selanjutnya kita masuk ke
kode yang manual atau tidak menggunakan library-nya, tanpa library. Oke. Untuk tujuan program ini adalah mengklasifikasi angka tulisan tangan pada dataset mindset 0-9 menggunakan neural network yang dibuat secara manual. Sedangkan yang di atas kan menggunakan library. Situ ada langsung masuk ke ininya. Lalu dataset mindset itu seperti sebelumnya, yang pixelnya, fitur pixelnya itu ada 28x28 dengan 784 fitur. Terus normalisasi data juga menggunakan yang X dengan X itu dari awalnya 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1, yang dengan tujuan untuk mempercepat training dan membuat gradien lebih stabil. Nah, selanjutnya di sini ada biasanya ambil 20 pixel pertama sesuai pada Excel yang ini. Oke, pakai X sama dengan X.2 20. Output encodingnya itu YNVA. Label angka diubah menjadi vektor biner angka 3. Misalnya 3 nih, maka akan dirubah menjadi 000 1, sisanya 000 sebanyak, menjadi pokoknya 10 neuron jadinya untuk angka 0 sampai 10 sampai 9 itu. Terus yang selanjutnya itu ada train ini untuk membagi data training dan testing. Train test fieldnya ini, yang dimana artinya sama dengan kode yang di atas, 80% untuk training dan 20% untuk testing. Nah, di sini ada untuk menentukan sini parameter, dia menentukan arsitekturnya itu kan 20 untuk input dan 4 untuk hidden layer dan 10 untuk si output. Sini learning rate ada 0,1 dan epochnya itu 152. Sini ada inisialisasi awal W1 9 NP random ini digunakan karena fungsi aktivasi ReLU rumus W ini N 90 akar 2 pangkat N. Tujuannya untuk menghindari vanishing gradient atau mempercepat konvergensi. Sini ada depth ReLU X return NV maximum 0,8. Keuntungan sederhana. Sini ada fungsi softmax juga ditulis ini. Fungsi softmax itu ZI sama dengan I pangkat Z per sigma E pangkat Z J. Digunakan untuk klasifikasi multiclass yang softmax ini. Depth cross entropy. Jadi tujuannya itu untuk mengukur selisih antara target sebenar dan prediksi model atau si target dengan Y prediknya. Dengan rumus selanjutnya itu min sigma Y I log Y pangkat bukan Y pangkat Y target log Y target Y predik maksudnya. Sini ada proses training, sini ada forwardnya itu, ini rumusnya bisa dilihat dia ditulis secara manual. Bisa dilihat perbedaannya tadi sama yang menggunakan TensorFlow atau library, dia otomatis ya. Ini untuk forward propagationnya. Untuk mencari Z nya, di sini adalah untuk cari loss, cross entropy, Y trend head, Y head atau Y predict. Sini ada back propagation di Z3 Y head dikurang Y trend berarti Y predict dikurang Y target. Terus di 3 karena softmax kan karena softmax plus cross entropy turunnya menjadi sederhana. Itu gradien W3 di W3 itu NP dot A2 transpose D Z3 pangkat N. Untuk hidden layer yang kedua ini dia
nvisum error, kembalikan ke layar sebelumnya. Dan seterusnya itu masih ada kode-kodenya lagi. Nah, sekarang masuk ke update. Ini update bobot dan bias. Ini update bobotnya itu learning rate dikali delta W3. Kalau biasnya itu learning rate dikali di delta bias 3 dan seterusnya. Ini pokoknya untuk update parameternya. Sini ada if epoch plus 1 dikali 10 0 per dia testingnya itu menggunakan value npdog testing. Data testing tidak digunakan untuk belajar, hanya digunakan untuk menguji kemampuan model pada data yang baru. Terus menghitung akurasi testing, akurasi NP-min atau rata-rata NP-min pred sama dengan true dikali 100. Jadi rumus akurasi sama dengan 133.000 per data si testingnya. Sini bisa lihat ini untuk output dari codingan di atas. Codingnya tepat, kita kembali kepada Excel. Size ini. Selanjutnya di sini ada perbandingan. Nah, perbandingan dari si library dan jadi perbandingan si library dan non library. Si manual forward propagation ditulis sendiri, terus kalau back propagationnya dihitung sendiri. Update bobot secara manual ditulis di kode, contoh untuk memahami cocok untuk memahami teori dan kodenya lebih panjang. Terus kalau yang menggunakan library itu dia otomatis menggunakan transform atau keyrosnya atau library-nya. Back propagation juga dia otomatis, terus update bobot juga dia otomatis. Dia lebih cocok untuk implementasi nyata dan kodenya lebih singkat. Ini bisa dilihat perbandingan ini sama aja dengan yang di atas. Ini ada jumlah kode kecepatan juga. Sini ada kesimpulan. Jadi poin yang kita perlu ingat, neural network adalah sistem berlapis neuron yang belajar melalui contoh data. Terus forward pass-nya itu menghitung output dari input menggunakan bobot dan fungsi aktivasi. Back propagation-nya mengoptimalkan bobot dengan gradient descent berbasis change rule. Library keras menyederhanakan implementasi, cocok untuk produksi dan riset. Form script-nya itu memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme internal NN. Rekomendasinya itu pelajari dari dasar lalu gunakan library dan untuk efisiensi. Jadi itu saja untuk tugas sedikit penjelasan mengenai neural network implementasi dengan Python yang menggunakan menggunakan library dan tanpa menggunakan library. Jadi sini saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam menjelaskan tugasnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.